Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam Ibu Asmi, kapanpun dan dimanapun Ibu menonton presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Perhitungan Nilai Value at Risk atau VAR, portofolio saham mineral dan tambang berupa saham DKFT, Adro, dan Inco menggunakan Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. Penelitian ini merupakan bagian dari studi kami untuk final project mata kuliah simulasi aktuaria. Sesuai dengan judul yang sudah disebutkan tadi bahwa penelitian ini berfokus pada analisis value at risk untuk portofolio saham di sektor mineral dan tambang menggunakan metode Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. Selanjutnya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sektor mineral memiliki karakteristik volatilitas yang tinggi, sehingga pengelolaan resiko menjadi sangat penting bagi investor. Dalam penelitian ini, kami fokus pada penggunaan value at risk atau VAR sebagai alat untuk mengukur potensi kerugian maksimum dalam portofolio saham sektor ini dengan menggunakan metode Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. Maka dari itu, tujuan kami adalah untuk memberikan estimasi value at risk yang lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional sekaligus menawarkan wawasan praktis bagi investor dalam pengelolaan risiko investasi mereka. Dalam dunia investasi, terutama di sektor yang dinamis seperti saham mineral dan tambang, memahami potensi kerugian sangatlah penting. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan analisis value at risk yang memberikan gambaran tentang kerugian maksimum Anda pada tingkat kepercayaan tertentu. Namun, metode tradisional sering menghadapi kesulitan ketika data memiliki distribusi yang kompleks atau memiliki heavy tail. Oleh karena itu, kami menggunakan metode Markov Chain Monte Carlo yang memiliki keunggulan dalam menghasilkan sampel dari distribusi probabilitas yang sulit dihitung secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menganalisis risiko yang lebih akurat, terutama untuk aset seperti saham mineral dan tambang tadi dengan saham DKFT, Adro, dan Inco yang sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga komoditas dan kondisi pasar secara global. Pembahasan selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk mendapatkan hasil akhir berupa mean variance dibutuhkan beberapa proses yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah preprocessing data. Preprocessing data adalah tahap awal dalam analisis data yang bertujuan untuk mempersiapkan data mentah menjadi data yang dapat digunakan untuk proses analisis atau pemodelan. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu ditangani ketika melakukan preprocessing data adalah missing value dan outlier. Dan untuk data kami dilakukan berupa pencarian missing value dan menghasilkan ternyata bahwa tidak ada missing value untuk semua data saham, tetapi terdapat missing date. Walaupun demikian, missing dates hanya berupa hari libur pasar saham dan hal tersebut berarti data bisa tetap langsung digunakan tanpa dilakukan imputasi. Kemudian, untuk menangani data outlier diperlukan pengecekan dengan menggunakan box plot. Selanjutnya adalah optimisasi mean variance, yaitu sebuah teknik yang digunakan dalam manajemen portofolio untuk memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dengan resiko yang dapat diterima. Konsep ini diperkenalkan oleh Harry Markowitz yang menyatakan bahwa investor harus mempertimbangkan variance atau risiko dan rata-rata pengembalian saat membuat keputusan investasi, di mana tahap pertama yang dilakukan ialah menghitung mean return, kemudian membuat matriks variance covariance, lalu perhitungan bobot portofolionya. Analisis selanjutnya adalah uji normalitas, yaitu berupa langkah penting dalam analisis statistik untuk menentukan apakah data tersebut mengikuti distribusi normal. Pada penelitian kami, kali ini digunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk serta analisis melalui histogram. Lalu, ada perhitungan value at risk. Value at risk atau VAR ini adalah
ukuran risiko yang digunakan untuk menentukan potensi kerugian maksimum dalam portofolio pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kami gunakan pada penelitian kali ini adalah tingkat kepercayaan sebesar 95% dan sebesar 99%. Pada penelitian kami, karena data menunjukkan kejadian ekstrim yang sering terjadi, oleh karena itu dilakukan perhitungan menggunakan pendekatan Generalized Pareto Distribution atau GPD untuk analisis data ekstrim dan diuji dengan goodness of fit test menggunakan RStudio untuk memeriksa kesesuaian distribusi. Dan yang terakhir adalah Markov Chain Monte Carlo itu sendiri dengan pendekatan Gibbs sampling. Untuk menghitung mean value at risk, kami menggunakan algoritma Gibbs sampling dari metode Markov Chain Monte Carlo. Pendekatan ini memungkinkan kami menghasilkan sampel dari distribusi kerugian portofolio yang kemudian digunakan untuk menghitung kuantil risiko sesuai tingkat kepercayaan yang sudah disebutkan tadi sebesar 90% dan 99%. Selanjutnya adalah pemaparan hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan menggunakan data closing price saham PT Central Omega Research Tbk atau DKFT, PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk dengan metode Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. Ketika variabel penelitian masing-masing memiliki jumlah pengamatan sebanyak 481 pengamatan pada periode November 2022 hingga November 2024, yang kemudian ketiga variabel dijadikan dalam satu portofolio dengan bobot yang diambil dari pendekatan mean variance optimization. Didapatkan hasil bahwa saham Inco memiliki nilai rata-rata harga tertinggi jika dibandingkan dengan saham DKFT dan Adro. Begitu juga dengan rata-rata returnnya. Sedangkan standar deviasi saham DKFT menunjukkan hasil bahwa angkanya tersebut paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa saham DKFT lebih bervariatif dibandingkan kedua saham lainnya. Kemudian, untuk menangani data outlier diperlukan pengecekan dengan menggunakan box plot dan menghasilkan hasil bahwa data return DKFT memiliki banyak outlier pada kedua sisi, positif dan negatif, serta IQR yang lebih besar menandakan adanya variabilitas return yang lebih besar. Sedangkan data return Adro memiliki banyak outlier pada sisi bawah. Dikarenakan banyak outlier pada data diindikasikan bahwa data mengandung extreme value sehingga perlu pendekatan atau distribusi yang sesuai untuk memenangkan model extreme value tersebut. Selanjutnya dilakukan pembentukan portofolio yang berisi ketiga aset tunggal. Pembentukan portofolio dilakukan dengan perhitungan bobot masing-masing saham dengan menggunakan mean variance optimization. Mean variance dilakukan dengan bantuan software Excel, dimulai dari menghitung return, kemudian expected return, pembuatan Markov varian covariance, perhitungan bobot, serta perhitungan return portofolio. Berikut adalah return saham yang dihitung dengan mengurangkan harga saham saat ini dengan harga saham kemarin, lalu dibagi dengan harga saham kemarin. Kemudian dicari expected return dengan function average dan blok seluruh return saham. Lalu untuk matriksnya seperti ini. Untuk sel DKFT menggunakan function var dan blok semua return DKFT. Lalu untuk sel Adro DKFT ini digunakan function covar dengan memblok kedua kolom saham DKFT dan Adro. Lakukan untuk semua sel dengan function tersebut. Kemudian dihitung bobotnya dengan menjumlahkan atau sum jumlah DKFT dibagi jumlah dalam matriks sehingga didapatkan bobot saham DKFT 49,882%, saham Adro 25,87%, dan Inco 24,831%. Setelah itu dilakukan statistika deskriptif untuk mengetahui karakteristik data portofolio. Didapatkan rata-rata return portofolio sebesar 0,069%, standar deviasi 1,976%, Skinner 1,815, dan kurtosis 11,082. Nilai kurtosis yang lebih besar dari 3 menunjukkan bahwa data return portofolio memiliki heavy tail yang menunjukkan kejadian ekstrim lebih sering terjadi dibandingkan kejadian normal.
Selanjutnya dilakukan uji normalitas dengan 2 tes, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk test. Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan metode yang paling tepat dalam menghitung value at risk. Hasil dari Kolmogorov-Smirnov untuk saham DKFT adalah 2,003 pangkat 12, saham Adro adalah 0,01, saham Inco 0,007, dan P-value portofolio adalah 4,378 pangkat minus 5. Karena semua P-value kurang dari 0,05, maka tolak H0, yang berarti semua data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji Shapiro-Wilk, di mana hasilnya sama. Untuk semua data memiliki P-value kurang dari 0,05, yang berarti data tidak berdistribusi normal. Selain dengan formal test, dilakukan visualisasi tes dengan histogram. Berdasarkan histogram tersebut, data tidak berdistribusi normal dan memiliki ekor yang panjang. Berdasarkan analisis histogram, skewness, dan kurtosis, data return aset tunggal dan portofolio tidak berdistribusi normal serta memiliki ekor yang panjang, menunjukkan kejadian ekstrim yang sering terjadi. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan menggunakan pendekatan Generalized Pareto Distribution atau GPD untuk analisis ekstrim, dan diuji dengan Goodness of Fit test menggunakan bantuan software RStudio untuk memeriksa kesesuaian distribusi. Apabila P-value kurang dari 0,05, berarti tolak H0 atau data tidak mengikuti distribusi GPD. Karena semua data lebih dari 0,05 sehingga gagal tolak H0 atau semua data mengikuti distribusi Generalized Pareto Distribution. Sehingga selanjutnya dilakukan perhitungan value at risk dengan pendekatan GPD. Perhitungan value at risk dilakukan dengan pendekatan distribusi GPD karena karakteristik data yang mengandung banyak extreme value. Value at risk di sini merupakan VAR dari data historis harian. Lalu nilai value at risk untuk saham DKFT pada tingkat kepercayaan 99% adalah 11,53% dan pada tingkat kepercayaan 95% adalah 5,68%. Nilai value at risk pada saham Adro dengan tingkat kepercayaan 99% adalah 5,18% dan dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 3,58%. Nilai value at risk untuk saham Inco pada kepercayaan 99% adalah 6,92% dan pada kepercayaan 95% adalah 3,26%. Nilai VAR untuk portofolio pada kepercayaan 99% adalah 6,58 dan pada kepercayaan 95% adalah 3,30. Dengan VAR data asli, kemudian dilakukan Markov Chain Monte Carlo atau MCMC dengan algoritma Gibbs sampling sebanyak 1000 iterasi yang nantinya dihitung min dari masing-masing iterasi. Min VAR merepresentasikan kemungkinan maksimum kerugian dari aset. Min value at risk untuk saham DKFT pada tingkat kepercayaan 99% adalah 5,351% dan pada tingkat kepercayaan 95% adalah 1,332%. Min VAR untuk saham Adro pada tingkat kepercayaan 99% adalah 3,068% dan pada tingkat kepercayaan 95% adalah 2,103%. Min value at risk untuk saham Inco pada tingkat kepercayaan 99% adalah 0,708% dan pada tingkat kepercayaan 95% adalah 1,111%. Sedangkan min VAR untuk Porto pada tingkat kepercayaan 99% adalah 2,495%, sedangkan pada tingkat kepercayaan 95% adalah 0,423. Dengan melihat nilai rata-rata VAR ketiga saham dan portofolio tersebut, terlihat bahwa saham DKFT memiliki nilai min VAR tertinggi pada tingkat kepercayaan 99%, sedangkan Adro tertinggi pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan kedua saham tersebut memiliki potensi risiko lebih besar dalam hal potensi kerugian pada periode tertentu. Kemudian estimasi loss yang dapat menjadi kesimpulan pada penelitian ini ialah dengan asumsi bahwa investor menginvestasikan dana awal sebesar 100 juta rupiah dengan periode investasi selama 1 hari. Dengan tingkat kepercayaan 99%, maksimum potensi kerugian dari aset tunggal DKFT adalah 5.351.000, aset tunggal Adro sebesar 3,86.000 dan aset tunggal Inco sebesar 708.000. Lalu dengan asumsi bahwa investor menginvestasikan dana awal yang sama, yaitu sebesar 100 juta rupiah, dengan periode investasi selama 1 hari, dengan tingkat kepercayaan 95%, maksimum potensi kerugian dari aset tunggal DKFT
adalah 1.332.000, aset tunggal Adro sebesar 2.103.000, dan aset tunggal Inco sebesar 1.111.000. Selanjutnya dengan pembagian bobot portofolio berupa 49,882% saham DKFT, 25,287% saham Adro, dan 24,831% saham Inco. Jumlah kerugian yang mungkin dialami investor jika menginvestasikan uang sebesar 100 juta rupiah pada portofolio dengan tingkat kepercayaan 99% adalah 2.495.000, dan dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 423.000. Secara keseluruhan, jumlah maksimum potensi kerugian portofolio lebih kecil dibandingkan dengan investasi pada aset tunggal DKFT, Adro, dan juga Inco. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi investor yang tertarik untuk mengalokasikan dananya pada saham sektor mineral dan tambang. Sekian dari kami, terima kasih banyak Ibu Asmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.